Ini kan muncul nih bocor halus ya. Itu ada yang galak ya. Galak dan hal apa nih? Kayak misalnya kemarin kan ada yang melaporkan ke Dewan Pers. Aha. Itu semuanya bakal kayak gitu nggak? Atau semua pejabat cuma yang satu ini aja nih yang melaporkan? Ya mungkin saat ini mereka merasa kepentingan terganggu. Kalau bukan pers atau bukan jurnalis yang membongkar semua skandal-skandal itu, mulai dari dinasti Jokowi gitu kan, terus kemudian putusan Mahkamah Konstitusi, itu siapa lagi gitu loh. Setelah revisi undang-undang KPK, terus kemudian cover majalah Tempo soal apa namanya revisi undang-undang KPK yang ada bayangan Pinocchio itu praktis kami tidak pernah lagi diterima wawancara eksklusif. Canggih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada effort nih menemukan timnya bocor halus. Jadi satu-satu tuh saya temuin, kemudian saya kumpulin. Karena saya curiga, kok bocor halus ini satu berani, datanya ada aja. Jadi ada skenario apa? Jangan-jangan ini adalah skenario rezim ya, yang membiarkan cuma bocor halus saja yang dapat data sehingga terkontrol gitu ya. Nah, ini ada Mas Rikang, Bang Husen dan Mbak Caca. Cica. Cica. Iya Bang, bukan Caca ya? Cica ya. Kata Marice. Untungnya dia tidak lari ya. Nah ini saya bertanya, terserah dulu siapa mau jawab ya. Nah, Lu tuh sebenarnya bagian dari skenario rezim nggak? Sampai kok satu punya keberanian, data ada, terus lu nggak diapa-apain gitu. Jangan-jangan memang seolah-olah rezim ini ingin terlihat demokratis, jadi ya udahlah kalau bocor halus nggak apa-apa. Siapa tuh? berat pertanyaannya nih ya. Ayo jawab. Kalau dibilang bagian skenario mungkin dianggap sebagai skenario yang menyebalkan begitu ya. Jadi ini ibarat obstacle dari skenario yang ada begitu. Makin besar. Kenapa? Karena sebetulnya bocor halus itu kan memang produk digital dan Tempo, majalah Tempo. Nah ini gua deketin aja deh biar jelas. Nah, karena bocor halus itu kan produk digital Tempo, majalah Tempo khususnya begitu. Nah, kalau misalkan teman-teman atau pemirsa sering baca majalah Tempo, yaitu isinya permasalahan Republik ini di situ. Data segala macam. Kita udah 53 tahun kan Kang ya? Ya. Itu di situ isinya permasalahan segala macam. Ya, kalau misalkan orang biasa kayak gua tuh dulu kuliah gitu kan, baca majalah Tempo, anjir negara kita begini banget ya. Makanya tertarik masuk Tempo begitu, Nah. Mas. Jadi lo bagian skenario bukan? Bukan lah. Yakin lo? Yakin. Lo emang nggak ada takut-takutnya? Kalau lo nggak ada takut-takutnya, lo bagian dari skenario. Kan sempat rame tuh kan 99% apa aja? 99% plus 1%. Ya, 99% jadi 1% Tuhan. Kalau kami 99% Tuhan, 1% keyakinan. Serius? Ya, jadi 99% ya kami yakin lah bahwa Tuhan melindungi kami gitu. Ya. Masyarakat juga pasti kan ingin fakta yang sebetulnya begitu kan. Jadi nggak ingin ya bahasa-bahasa hantu blau lah yang didengarin terus gitu. Nah, terus lo gimana, Cak? Ya kalau kami jadi bagian dari skenario, tidak mungkin kami jungkir terbalik ya untuk mencari data dan fakta dari Semua peristiwa. dari peristiwa-peristiwa atau skandal-skandal yang sedang kami telusuri gitu. Jadi kalau misalnya ya gampang aja kalau misalnya kami bagian dari skenario pasti dapat aja kan datanya dari akses-akses yang gampang. Tapi faktanya kan kami tidak gampang untuk mengakses ke Masa nggak gampang? Katanya Cica nggak gampang. Apa pertanyaannya? Itu tadi katanya Cica nggak gampang. Masa sih nggak gampang? Kan lu tinggal tunjukin gua Tempo nih. Nggak sesederhana itu, Mas Hen. Jadi meskipun kita punya kredibilitas sebagai wartawan Tempo, kredensial sebagai wartawan Tempo, justru kadang-kadang dengan misalnya, oh males nih gua ketemu tim bocor halus, nanti gua ngobrol sama lu, bocorin nih gua sumbernya gitu. Itu justru tantangannya itu ada di situ. Nah, menjawab pertanyaan lu tadi soal kenapa Bagian kita dari skenario atau bukan? Nah, dan kenapa kita berani, karena ya itu fungsi dan tugas pers, Mas Hen. Bagian dari skenario ini. Ini bagian skenario nih, jangan masih ngomong serius.
Aduh. Udah gua begini aja dah. Jadi Itu bagian dari fungsi dan tugas pers di negara demokrasi kan, karena kalau bukan pers atau bukan jurnalis yang membongkar semua skandal-skandal itu, mulai dari dinasti Jokowi gitu kan, terus kemudian putusan Mahkamah Konstitusi, itu siapa lagi gitu loh yang kemudian bisa bisa melakukan itu, karena kita sebagai jurnalis punya akses ya, ketemu narasumber, mendapatkan data tapi kan Tempo deket sama Pak Jokowi. juga lah. Bukannya dulu deket banget sama Jokowi? Oh, enggak juga kan, pasti Mas Hen juga mengikuti dan membaca berita-berita atau laporan-laporan majalah Tempo. Banyak sekali laporan-laporan kami yang mengkritik kebijakan dan polisi Jokowi gitu loh. Jadi itulah tugas pers sebagai watchdog, sebagai pilar keempat. Kalau ada ketidakberesan, ada penyelewengan, ya kita bongkar di situ. Nah, kenapa kita berani ya? Kita memaparkan data, dokumen, temuan berdasarkan dengan fakta. Semua kami punya gitu, dalam arti apa yang kami sajikan itu based on fakta, based on data, sehingga ketika diuji gitu kan, ya kami bisa menjawab bahwa ini loh data dan temuan kami itu berdasarkan wawancara, dokumen itu, dokumen ini gitu. Dan nggak menelan mentah-mentah informasi Mas Hen. Jadi misalkan ketemu narasumber kan, lalu kami cek dulu dan 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Narasumber ini benar nggak peristiwanya seperti ini, fakta ini betul apa tidak begitu. Karena kan banyak yang mendikoi juga orang-orang kan, buat kepentingannya kelompok tertentu gitu Mas Hen. Itu yang biasanya yang paling galak ya. Ini kan muncul nih bocor halus ya. Itu ada yang galak ya. Galak dalam hal apa nih? Kayak misalnya kemarin kan ada yang melaporkan ke Dewan Pers. Itu semuanya bakal kayak gitu nggak? Atau semua pejabat cuma yang satu ini aja nih yang melaporkan? Ya mungkin saat ini mereka merasa kepentingan terganggu. Fakta-fakta yang mereka berusaha tutupi terbuka ke publik gitu Mas Hen. Ya, mungkin nanti kalau misalkan siapapun presidennya, siapapun pejabatnya, kalau merasa nanti agenda mereka tidak berjalan dan terganggu dengan produk-produk jurnalistik, pasti mereka akan melakukan hal serupa. Siapapun pejabatnya begitu Mas Hen. Enggak, maksud gue gini, kan lu semua galak dalam rangka untuk membatasi kekuasaan yang sekarang lagi berkuasa lagi dengan menggunakan tangan-tangan lainnya lah. Emang nggak ada apa-apain? Enggak, maksud gue selain bocor halus, name it gitu, nggak ada lagi. Iya. Media yang seberani kalian gitu. Yang lainnya kan ya ada Metro, oke, bagus. Kompas juga ada bagus, tapi kan nggak setajam bocor halus tuh. Lo nggak takut, Cak? Ya, ada ketakutan terhadap gangguan pasti ya. Tapi kan Manusiawi kita harus kami, Iya, sebagai merawat rasa takut ya. Iya, dan sebagai Maksudnya apa sih merawat rasa takut? Ya kita kalau nggak takut kita kan bahaya dong. Kita akan abai misalkan ada apa-apa, kayak cicak di jalan segala macam, abai aja kan nggak ngeliat bahaya, nanti dia apa-apain gitu. Itu dikasih perlindungan apa sih sama Tempo sampai lo berani? Ya, ada mitigasi, ada banyak mitigasi, termasuk ketika menghadapi gugatan dari Dewan Pers kan sudah bersiap dengan tim advokasi gitu misalnya, atau bantuan dari akses ke lembaga hukum. Oh, oke. Terakhir ketemu Pak Jokowi kapan? Terakhir kapan ya? Udah lama banget. Terus ada Gua kebetulan pernah mengampu rubrik wawancara, itu wawancara one on one gitu ya. Dan gua dan tim ya wawancara Jokowi itu terakhir, seingat gua ya, itu sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu mungkin ya. Hah? Periode pertama, lama banget dong. Periode kedua setelah revisi undang-undang KPK, terus kemudian cover majalah Tempo soal revisi undang-undang KPK yang ada bayangan Pinocchio itu, praktis kami tidak pernah lagi diterima wawancara eksklusif. Kecuali kalau wawancara doorstop ya bersama dengan wartawan istana dan reporter kami atau kontributor kami di istana ada gitu. Tapi kalau one on one itu praktis sudah lama banget. Mungkin 5-6 tahun yang lalu. Oh, terus nulis kemarin itu nggak wawancara Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak apa-apa? Ya tentu kami mengakses sebagai keberimbangan ya, sebagai bagian dari keberimbangan, kami mengakses juru bicara istana, gitu, Mensesnek, Setkap, begitu KSP, tentu kami akses gitu ya, untuk membuat berita kami tetap berimbang dan ada bagian konfirmasi yang merupakan kewajiban kami
kepada narasumber untuk memberikan ruang yang sama menjelaskan kepada publik dalam tulisan kami. Jadi Jokowi dalam hal ini istana kami akses melalui orang-orang di lingkaran presiden. Termasuk yang wartawan di sana kami tugasi juga, misalkan ada acara Jokowi nih di Ya. mana begitu. Terus Pokoknya tanyakan ini ke Jokowi, Untuk mengkonfirmasi konfirmasi semua. cerita-cerita. biasanya direspon apa Jokowi? Iya, ada yang direspon, ada yang kemudian pertanyaan itu kan biasanya dibatasi karena waktu ya. Ada yang tidak dijawab juga karena waktu. Oke. Nah ini kan udah mau habis nih, kan gue janji 12 menit. Coba closing statement, sekalian pesan apa supaya rakyat Indonesia berani berada di jalur perjuangan untuk keadilan seperti kalian-kalian. Ayo Kang, apa pesan untuk rakyat Kang? Ya. Apa pesan untuk rakyat? Jangan takut sepanjang Anda menyuarakan kebenaran. Hah? Jangan takut. Sepanjang Anda menyuarakan kebenaran. Oh, oke. Ya udahlah, boleh. Gue mikir dulu nih, Nah, apa baca? Dan kebenaran harus terus disuarakan. Nah. Ayo Son. Indonesia terkenal dengan negara gotong royong. Mari kita gotong royong mengampu kebenaran dan harus biarin aja misalkan ada intervensi segala macam, ya suarakanlah itu bahwa ada intervensi artinya adalah ada ketidakkeadilan, ada ketidakbenaran di situ. Semangat terus. Oke. Ya, masih 1 menit nih. Sayang lo ngomong apa kayak gitu? Udah. Hah? Udah. Itu loh, apa yang standar kalian itu loh. Jangan beli bajakan karena Oh, ada iya. copyrightnya itu boleh lah. Jangan lupa follow YouTube Tempo.co dan kalian bisa saksikan atau dengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Beli juga versi cetak majalah Tempo maupun langganan digitalnya. Jangan sebarin Produk-produk bacakan karena ada hak ciptanya. Cica ini kami ini setiap Kamis, setiap Jumat begadang buat mengetik gitu. Jadi kalau gitu. misalnya melihat ada bajakan beredar, Sedih. sedih juga gitu kan, karya-karya yang kami Tapi dapat kan dari viral, narasumber. Bos. Ya tetap aja. Oh, nggak ada duitnya ya? Nggak ada duitnya. Bukan nggak ada duitnya, informasinya memang bagus nyampe kemanapun. Tapi alangkah baiknya kan karena sekarang udah zaman digital, langganan digital aja murah kok, nggak semahal lu beli satu kopi yang lagi di boykot itu kok. Oh, tapi kan kalau gua bacain Tempo setiap minggu tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya gua beli kok itu Tempo tuh gua beli. Iya. Lu langganan cetak atau apa? Yang cetak. Oh, yang mantap. cetak. Karena menurut gue tuh masih lebih suka baca yang cetak dibandingkan online. Generasi tua memang ya. Kang, itu dong Kang, maksudnya apa? Gua penonton Bocor Alus, subscribe gua juga. Nggak boleh, lo nggak boleh. Gak apa-apa, dukung terus channel Mas Endri Satrio di mana Mas? Ya itu Andri Satrio. Endri Satrio gitu, karena di situ teman-teman bisa menyaksikan dan mendengarkan konten-konten yang berkualitas dan analisis-analisis politik yang tajam dari Mas Ensa. Ya, dan tentu saja saya bacain terus opini Tempo, ya. Jadi terima kasih Mbak Cica. Cica nama panjangnya siapa? Francisca Kristi Rosana. Nah, itulah Francisca Kristi Rosana. Sana. Oh, panjang ya. Ternyata lu Cica-Cica terus nih. Gua aja salah tadi tadi. Jadi Bang Husen Abri ini pasti kelihatannya lo lahir tahun 90-an ya. Waktu itu belum TNI ya. Belum TNI. Mas Rikang. Lo aslinya Manado ya? Enggak, Jogja. Serius lu? Oh, belakangnya enggak? Oh. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bye. Baca.